Tahukah engkau bahwa sebelum tubuhmu terbentuk dari setetes air yang hina, sebelum namamu dipanggil di dunia, sebelum ibumu mengenal wajahmu, ruhmu telah lebih dahulu hidup dalam sebuah alam yang sunyi, namun penuh cahaya, sebuah alam yang begitu agung, hingga seluruh jiwa manusia dikumpulkan dan dipanggil langsung oleh Allah untuk sebuah kesaksian yang tak pernah bisa dihapus dari kedalaman batinmu. Dan meskipun engkau melupakannya saat lahir ke dunia, jejak peristiwa itu masih tersimpan dalam fitrahmu, masih bergetar setiap kali hatimu tersentuh oleh kebenaran, masih berdenyut setiap kali engkau merindukan Tuhan tanpa alasan yang mampu dijelaskan oleh akal. Sebelum dunia tercipta dalam bentuk yang kita kenal hari ini, sebelum langit dihiasi bintang dan bumi dihuni manusia, Allah telah menciptakan ruh-ruh dalam sebuah dimensi yang tidak tersentuh oleh waktu dan materi, sebuah alam yang dalam tradisi Islam sering disebut sebagai alam arwah. Tempat seluruh ruh manusia dikumpulkan tanpa tubuh, tanpa nama, tanpa status dunia, tanpa perbedaan kaya dan miskin, tanpa bangsa dan bahasa, hanya kesadaran murni sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Di sanalah terjadi peristiwa agung yang diisyaratkan dalam Al-Quran, ketika Allah mengambil kesaksian dari seluruh keturunan Nabi Adam, sebuah momen yang begitu dahsyat sehingga tidak ada satupun ruh yang mampu mengingkarinya saat Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan seluruh ruh menjawab serentak dalam kepasrahan total, "Bala syahidna." Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Bayangkan keadaan itu, bukan dengan imajinasi fisik, tetapi dengan kesadaran ruhani, di mana tidak ada tubuh untuk menoleh, tidak ada mata untuk melihat, tidak ada telinga untuk mendengar, tetapi ada kesadaran yang sangat terang, sangat jelas, sangat yakin. Karena di alam itu tidak ada hijab dunia, tidak ada nafsu, tidak ada keraguan, tidak ada bisikan setan. Yang ada hanyalah pengakuan murni akan keesaan Allah. Kesaksian itu bukan sekadar ucapan, bukan sekadar jawaban formal, tetapi perjanjian primordial antara ruh dan Tuhan, sebuah ikatan yang tertanam dalam inti keberadaan manusia. Sebab itulah setiap manusia terlahir membawa fitrah mengenal Tuhannya, walaupun lingkungan, pendidikan, dan hawa nafsu bisa menutupinya, namun tidak pernah benar-benar menghapusnya. Maka ketika engkau merasakan kegelisahan yang aneh di tengah dunia yang gemerlap, ketika engkau merasa ada kekosongan meski harta melimpah, ketika engkau menangis tanpa sebab saat mendengar ayat-ayat suci, sesungguhnya itu adalah gema dari kesaksian ruhmu dahulu, panggilan yang datang dari kedalaman memori ruhani yang pernah berdiri di hadapan Allah tanpa perantara. Di alam ruh itu, tidak ada tipu daya, tidak ada sandiwara, tidak ada kepalsuan identitas, yang ada hanyalah hakikat, dan di sanalah ruhmu mengenal Allah bukan melalui dalil, bukan melalui ceramah, bukan melalui logika, tetapi melalui penyaksian langsung yang begitu nyata, sehingga tidak menyisakan ruang untuk ragu. Namun ketika ruh itu diturunkan ke alam rahim, dibungkus oleh jasad, dipasangkan dengan nafsu, dan diletakkan dalam dunia yang penuh ujian, maka tirai demi tirai mulai menutup ingatan tersebut, hingga manusia tumbuh dalam keadaan lupa, dan lupa itulah yang menjadi awal perjalanan hidupnya. Kehidupan dunia sejatinya bukan tempat pertama kali engkau mengenal Tuhan, melainkan tempat untuk mengingat kembali apa yang pernah engkau saksikan, dan seluruh perjalanan spiritual manusia sebenarnya adalah proses membuka kembali memori ruh yang tertutup oleh kabut dunia. Itulah sebabnya orang-orang yang berjalan di jalan makrifat sering berkata bahwa mengenal Allah bukanlah menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali sesuatu yang sudah lama dikenal oleh ruh. Karena dalam kedalaman hati, setiap manusia ada cahaya kecil yang berasal dari pertemuan agung di alam sebelum lahir. Ruhmu pernah berdiri dalam barisan panjang tanpa ujung bersama miliaran ruh lainnya. Semua setara, semua tunduk, semua menjawab satu pertanyaan yang sama, dan tidak satu pun menolak, tidak satu pun membantah, tidak satu pun berkata tidak. Sebab di hadapan cahaya mutlak, segala ego lenyap, segala kesombongan hancur sebelum sempat tumbuh. Maka wahai sahabatku, jika hari ini engkau mencari Allah dengan air mata dan doa, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau sedang merespon panggilan lama,
panggilan yang sudah ada sebelum detak jantung pertamamu di dunia, panggilan yang berakar dari kesaksian ruhmu di alam yang jarang terungkap ini. Dan rahasia terbesar dari alam ruh itu adalah bahwa tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa membawa perjanjian. Tidak ada satupun jiwa yang datang ke dunia tanpa tugas. Tidak ada satupun hati yang benar-benar asing dari Tuhannya. Karena jauh sebelum engkau menjadi manusia di bumi, engkau telah menjadi saksi di hadapan Allah. Setelah ruh-ruh bersaksi di hadapan Allah dalam peristiwa agung yang bermula dari keturunan Adam, maka dimulailah fase baru yang penuh rahasia, yaitu perjalanan turun dari alam cahaya menuju alam kegelapan materi, dari kesadaran murni menuju keterbatasan jasad, dari penyaksian langsung menuju kehidupan yang dibungkus ujian. Dan disinilah letak rahasia mengapa manusia melupakan kesaksian itu, bukan karena perjanjian itu dihapus, tetapi karena Allah menetapkan hukum hijab agar kehidupan dunia benar-benar menjadi arena pilihan, bukan sekadar pengulangan otomatis dari apa yang telah diketahui ruh sebelumnya. Jika manusia masih mengingat secara jelas dialog alastu bi rabbikum dan jawabannya bala syahidna, maka hidup ini tidak lagi menjadi ujian, karena keimanan akan berubah menjadi kepastian yang tak bisa diganggu. Sementara hikmah penciptaan dunia adalah agar manusia memilih dengan kesadaran dan kebebasan, bukan karena paksaan ingatan yang tak terbantahkan. Maka Allah membungkus ruh dengan jasad, dan jasad membawa kebutuhan, dorongan, rasa lapar, rasa takut, keinginan dan ambisi, lalu ditiupkan pula nafsu yang menjadi medan tarik-menarik antara cahaya kesaksian dan bayangan dunia, sehingga manusia tumbuh dalam kondisi lupa, yang disengaja sebagai bagian dari skenario ilahi yang penuh kebijaksanaan. Namun lupa itu bukan hilang sepenuhnya, melainkan tertutup seperti matahari yang tertutup awan. Dan awan itu adalah kesibukan dunia, cinta berlebihan pada materi, ambisi yang tak terkendali, serta kelalaian yang terus-menerus, sehingga cahaya kesaksian ruh hanya muncul sesekali dalam momen-momen tertentu yang mengguncang batin. Pernahkah engkau merasakan getaran aneh ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, seakan ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Aku mengenal ini," padahal akalmu baru pertama kali mempelajarinya? Atau pernahkah engkau merasa begitu yakin akan keberadaan Allah bahkan sebelum memahami dalil-dalil teologis? Itulah sisa cahaya dari alam ruh yang belum sepenuhnya padam. Anak kecil yang belum diajari filsafat ketuhanan bisa merasakan keberadaan Tuhan secara naluriah, karena fitrah itu masih bersih, masih dekat dengan perjanjian awal, sebelum dunia mengajarinya berbagai distraksi dan keraguan. Dan inilah sebabnya dalam perjalanan hidup, semakin seseorang tenggelam dalam dosa dan kelalaian, semakin tebal pula hijab yang menutupi memori ruhani tersebut. Lupa adalah bagian dari desain kehidupan, tetapi ingat kembali adalah bagian dari perjuangan spiritual. Dan setiap ibadah yang dilakukan dengan kesadaran sejatinya adalah proses membuka satu demi satu lapisan hijab yang menutup cahaya kesaksian itu. Setiap sujud yang khusyuk adalah langkah mendekati kembali suasana ketika ruh berdiri tanpa jasad di hadapan Allah. Dunia sering membuat manusia merasa asing terhadap Tuhan, padahal sejatinya manusia tidak pernah benar-benar asing. Yang terjadi hanyalah keterasingan dari dirinya sendiri, dari jati diri ruhani yang pernah mengenal Allah secara langsung. Sehingga pencarian spiritual sebenarnya adalah perjalanan pulang, bukan perjalanan mencari sesuatu yang baru. Ketika seseorang mulai bertanya tentang makna hidup, tentang tujuan keberadaan, tentang mengapa hatinya tak pernah puas dengan dunia, itu bukan sekadar krisis eksistensial biasa, melainkan tanda bahwa memori kesaksian sedang mengetuk kesadarannya, memanggilnya untuk mengingat kembali janji yang pernah diucapkan sebelum lahir. Sebagian manusia merespon panggilan itu dengan mendekat kepada Allah, memperbaiki salatnya, memperdalam zikirnya, membersihkan hatinya, sementara sebagian lain memilih mengabaikannya, menenggelamkan diri dalam kesibukan agar tidak mendengar suara halus dari dalam. Dan disinilah ujian sejati berlangsung, bukan pada apakah ruh pernah bersaksi, karena semua telah bersaksi, tetapi pada apakah manusia mau mengingat dan menepati kesaksian itu di tengah kehidupan dunia. Ruhmu tidak pernah berubah dalam hakikatnya. Yang berubah hanyalah tingkat kesadaranmu terhadap hakikat tersebut.
Dan setiap langkah menuju Allah adalah langkah kembali menuju momen awal ketika engkau menjawab dengan penuh kepasrahan, Bala asyahidna, seolah seluruh eksistensimu larut dalam pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Maka jika hari ini engkau merasa rindu kepada Allah tanpa tahu sebabnya, jika engkau merasa dunia tidak cukup memuaskan jiwamu, jangan anggap itu kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang berusaha mengingat, sedang berusaha menembus hijab, sedang berusaha kembali kepada perjanjian yang pernah diikrarkan di alam sebelum dunia. Dan rahasia yang lebih dalam lagi adalah bahwa Allah tidak pernah melupakan kesaksianmu. Meskipun engkau melupakannya, Dia tetap membimbing, tetap mengirim tanda, tetap mengetuk hatimu melalui peristiwa, ujian, dan pertemuan, agar suatu hari engkau tersadar bahwa hidup ini bukan awal dari hubunganmu dengannya, melainkan kelanjutan dari sebuah perjanjian yang sangat tua, sangat sakral, dan sangat menentukan. Setelah ruh bersaksi di hadapan Allah dalam peristiwa agung yang bermula dari keturunan Adam, maka kehidupan dunia bukanlah panggung kebetulan, melainkan arena pembuktian dari janji yang telah diucapkan sebelum tubuh ini ada. Sebab setiap manusia datang membawa amanah yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa berat oleh jiwa yang sadar. Dunia bukan tempat pertama kali engkau mengenal Tuhan. Dunia adalah tempat engkau membuktikan apakah kesaksian itu sekadar ucapan atau menjadi jalan hidup. Dan disinilah rahasia ujian menjadi nyata. Karena di alam ruh tidak ada godaan, tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada syahwat. Sementara di dunia semua itu dihadirkan agar hati memilih dengan sadar. Setiap kali engkau dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan hawa nafsu, sesungguhnya yang sedang diuji adalah kesetiaan ruhmu terhadap perjanjian lamanya. Dan setiap kali engkau memilih Allah meskipun berat, meskipun harus kehilangan sesuatu, meskipun harus menahan diri, saat itu ruhmu sedang menguatkan kembali ikrarnya. Namun dunia juga penuh ilusi. Ia menawarkan kesenangan sementara yang tampak nyata, sementara kehidupan akhirat terasa jauh dan tak terlihat. Dan disinilah letak kedalaman ujian, karena kesaksian ruh dahulu terjadi dalam kondisi tanpa hijab. Sedangkan sekarang engkau hidup dalam kondisi penuh tabir. Ada manusia yang hidup seolah tidak pernah bersaksi, seolah hidup hanya untuk makan, bekerja, bersaing, dan mati, padahal jauh di dalam dirinya ada getaran halus yang terus memanggil. Tetapi suara itu tertimbun oleh kebisingan ambisi dan ketakutan dunia, hingga akhirnya ia merasa kosong meskipun segala hal dunia telah diraih. Sebaliknya ada pula manusia yang hidup sederhana, mungkin tidak dikenal dunia, tetapi hatinya bercahaya karena ia menjaga hubungannya dengan Allah. Ia sadar bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan biologis, melainkan perjalanan ruhani yang akan kembali kepada tempat asalnya. Setiap musibah yang menimpa bukan sekadar hukuman atau penderitaan tanpa makna, melainkan sentuhan ilahi yang mengguncang kesadaran agar ruh terbangun dari kelalaian, karena seringkali manusia baru mengingat Allah ketika dunia yang ia genggam mulai lepas satu persatu. Rasa sakit, kehilangan, kegagalan, dan kekecewaan kadang menjadi jalan tercepat untuk membuka hijab yang tebal. Sebab saat dunia runtuh, hati mulai mencari sesuatu yang lebih kekal, dan disitulah memori kesaksian mulai bergetar kembali. Salat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan momen kembali berdiri seperti dulu ketika ruh berdiri di hadapan Allah. Hanya saja kini dalam bentuk yang berbeda, dan jika salat dilakukan dengan kesadaran, ia menjadi jembatan antara dunia dan alam sebelum lahir. Sujud adalah simbol kembalinya ego ke tanah. Pengakuan bahwa tubuh ini hanyalah wadah sementara ruh berasal dari dimensi yang lebih tinggi, dan setiap kali engkau bersujud dengan hati yang hadir, engkau sedang memperbaharui kesaksian itu. Dunia akan terus berusaha melalaikan, karena ia diciptakan sebagai ujian, tetapi ruh tidak pernah berhenti merindukan asalnya, dan kerinduan itu sering muncul dalam keheningan malam, dalam doa yang lirih, dalam air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun. Sahabatku, hidup ini bukan tentang seberapa lama engkau bertahan di dunia, melainkan tentang seberapa jujur engkau menepati janji ruhmu. Dan setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kesaksian itu bukan sekadar sejarah ruhani,
tetapi menjadi nafas dalam setiap langkahmu. Kelak ketika ruh dilepaskan kembali dari jasad, ia tidak akan membawa harta, jabatan, atau pujian manusia. Yang ia bawa hanyalah bukti apakah ia setia pada ikrar awalnya, dan pada saat itulah semua hijab tersingkap, semua rahasia menjadi terang, dan manusia menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah satu bab dari perjalanan panjang yang telah dimulai jauh sebelum kelahiran. Dan mungkin rahasia terbesar yang jarang diungkap adalah bahwa setiap detik kehidupanmu hari ini sedang ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan yang pernah diajukan Allah di alam ruh. Dan pertanyaan itu masih sama, hanya bentuk ujiannya yang berbeda. Jika dunia adalah medan pembuktian, maka hati adalah pintunya. Dan memori ruh tidak akan pernah terbuka melalui logika semata, ia hanya bisa tersingkap melalui penyucian batin, melalui keheningan yang jujur, melalui keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa topeng. Karena cahaya kesaksian itu tersimpan bukan di pikiran, tetapi di kedalaman ruh yang paling sunyi. Manusia sering mencari Allah di luar dirinya, mengejar pengalaman spiritual yang spektakuler, berharap melihat tanda-tanda besar. Padahal rahasia terbesar justru tersembunyi dalam keheningan, dalam zikir yang lirih, dalam sujud yang panjang ketika tidak ada siapapun yang melihat. Karena disitulah hijab mulai menipis dan hati mulai mengenali kembali sesuatu yang sangat lama dikenalnya. Makrifat bukanlah ilmu yang dipelajari seperti teori dunia. Bukan pula sekadar kata-kata indah yang menggugah emosi. Makrifat adalah keadaan sadar yang lahir ketika hati bersih dari kesombongan, ketika nafsu tidak lagi menjadi raja, ketika dunia tidak lagi menjadi pusat, dan saat itulah cahaya kesaksian di alam ruh mulai memancar kembali. Prosesnya tidak instan, karena hijab yang menutup hati tidak dibangun dalam satu hari. Ia terbentuk dari dosa-dosa kecil yang diremehkan, dari kelalaian yang dianggap biasa, dari cinta dunia yang tumbuh perlahan, sehingga membukanya pun membutuhkan kesungguhan, taubat yang tulus dan kesabaran yang panjang. Taubat sejati bukan hanya menyesali kesalahan, tetapi kembali mengarahkan hati kepada Allah, dengan kesadaran bahwa kita pernah berjanji kepadanya, bahwa hidup ini bukan milik ego, bahwa setiap nafas adalah amanah, dan setiap langkah adalah jawaban atas kesaksian yang pernah diucapkan. Zikir memiliki rahasia yang dalam, karena ia bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan getaran yang menyentuh memori ruh. Setiap kali nama Allah disebut dengan hati yang hadir, seakan ada resonansi halus antara dunia dan alam sebelum lahir, antara jasad yang fana dan ruh yang pernah berdiri di hadapannya. Kesendirian yang dipenuhi kesadaran jauh lebih kuat daripada keramaian yang penuh kelalaian, sebab dalam kesendirian manusia mulai mendengar suara hatinya sendiri, suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, dan di sanalah seringkali air mata jatuh tanpa alasan yang jelas, karena ruh sedang mengenali kembali asalnya. Orang yang mulai berjalan di jalan makrifat akan merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ia menjadi lebih lembut, namun lebih kuat, lebih tenang, namun lebih dalam. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh pujian atau hinaan, karena pusat hidupnya bukan lagi manusia melainkan Allah. Dunia tetap ia jalani, pekerjaan tetap ia lakukan, tanggung jawab tetap ia tunaikan, tetapi hatinya tidak lagi terikat. Ia sadar bahwa semua hanyalah sarana, bukan tujuan, dan kesadaran itu membuatnya hidup dengan keseimbangan yang berbeda dari sebelumnya. Makrifat bukan berarti melihat sesuatu yang gaib secara fisik, bukan pula berarti memiliki keistimewaan luar biasa, tetapi mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan, dalam suka dan duka, dalam lapang dan sempit, dalam terang dan gelap, hingga hidup terasa selalu dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran ini, ia mulai memahami bahwa rindu yang selama ini ia rasakan bukanlah rindu biasa, melainkan gema dari pertemuan lama, gema dari dialog agung yang terjadi sebelum dunia ada, dan setiap ibadah menjadi seperti percakapan lanjutan dari perjanjian awal itu. Ia tidak lagi beribadah hanya karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena cinta dan kesadaran, karena ia tahu bahwa ia pernah berkata, "Engkau Tuhan kami," dan kini ia ingin membuktikan kata-kata itu dengan seluruh hidupnya. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian, karena semakin dekat seseorang kepada Allah,
semakin halus pula ujian yang datang, ujian keikhlasan, ujian ria yang tersembunyi, ujian merasa diri lebih baik dari orang lain, dan disinilah kerendahan hati menjadi penjaga utama. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya tanpa pertolongannya, dan kesadaran itu membuatnya terus bergantung kepada Allah, bukan kepada amalnya, bukan kepada ilmunya, bukan kepada pengalaman spiritualnya. Sahabatku, membuka memori ruh bukan berarti mengingat peristiwa itu secara visual, melainkan merasakan dampaknya dalam hidup, merasakan bahwa hatimu hidup ketika mengingat Allah, bahwa jiwamu tenang ketika berserah diri, bahwa dunia tidak lagi mampu sepenuhnya menguasai dirimu. Dan ketika kesadaran itu semakin kuat, engkau akan mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Engkau akan memahami bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap rezeki, setiap kehilangan, semuanya adalah bagian dari perjalanan ruh menuju kepulangan. Karena pada akhirnya, makrifat bukan tentang mencapai sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada apa yang pernah ada, kembali kepada kesaksian yang pernah diucapkan, kembali kepada kesadaran bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan mungkin rahasia terbesar yang jarang diungkap adalah ini, bahwa Allah lebih ingin engkau kembali mengingatnya daripada engkau ingin mengingatnya, bahwa setiap langkah kecilmu menujunya disambut dengan rahmat yang jauh lebih besar, karena Dia tidak pernah melupakan perjanjian itu, tidak pernah mengingkari kesaksianmu, dan tidak pernah berhenti memanggil ruhmu untuk pulang. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang dunia, bukan tentang berapa lama engkau hidup, bukan tentang seberapa besar namamu dikenal manusia, melainkan tentang satu momen yang pasti datang saat ruh dipanggil kembali, saat hijab jasad dilepas, saat semua yang tersembunyi menjadi nyata. Dan pada saat itu barulah manusia menyadari dengan sepenuhnya bahwa hidup di dunia hanyalah satu episode dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang pulang, gerbang yang mengembalikan ruh kepada dimensi yang lebih dekat dengan asalnya. Dan ketika ruh terlepas dari tubuh, ia tidak lagi membawa identitas dunia, tidak membawa gelar, tidak membawa harta. Yang ia bawa hanyalah catatan kesetiaan terhadap kesaksian yang pernah diikrarkan. Pada saat itu, hijab yang selama ini menutup memori alam sebelum lahir mulai tersingkap, dan ruh mengenali kembali kebenaran yang dahulu pernah ia saksikan, namun kini dengan konsekuensi yang nyata, bukan sekadar pengakuan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan yang diambil selama hidup di dunia. Betapa mengejutkannya momen itu bagi mereka yang menghabiskan hidup dalam kelalaian. Karena saat semua tersingkap, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, tidak ada lagi ruang untuk menunda taubat, sebab arena ujian telah selesai dan lembar jawaban telah dikumpulkan. Namun bagi ruh yang menjaga kesaksiannya, bagi hati yang berusaha setia meski sering jatuh dan bangkit kembali, kematian bukanlah ketakutan yang gelap, melainkan pertemuan yang dinanti, karena ia tahu bahwa ia sedang kembali kepada Zat yang pernah ia akui sebagai Tuhannya jauh sebelum dunia ada. Di saat itu, manusia akan menyadari bahwa setiap sujud yang ia lakukan ternyata adalah latihan untuk berdiri kembali di hadapan Allah, bahwa setiap zikir yang ia ucapkan ternyata adalah pengingat akan dialog lama di alam ruh, bahwa setiap air mata taubat yang jatuh ternyata adalah upaya memperbaharui janji yang pernah diucapkan. Ruh yang kembali dengan cahaya akan merasakan ketenangan yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa dunia, karena ia tidak lagi dibatasi oleh jasad, tidak lagi terganggu oleh nafsu, dan ia mulai melihat realitas dengan kejernihan yang dahulu pernah ia rasakan saat menjawab, Bala'a syahidna. Dan saat seluruh manusia dikumpulkan kembali kelak, sebagaimana dahulu mereka pernah dikumpulkan dalam bentuk ruh, maka lingkaran perjalanan itu menjadi sempurna. Awal dan akhir bertemu, kesaksian dan pembuktian dipertemukan, janji dan hasilnya diperlihatkan tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Betapa agung rahasia ini, bahwa hidup kita hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari sebuah dialog yang sangat tua, dan kematian kita nanti adalah bab selanjutnya dari dialog tersebut, bukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang telah dipersiapkan sejak ruh pertama kali diciptakan. Sahabatku,
Jika engkau merenungkan ini dengan hati yang jernih, engkau akan menyadari bahwa seluruh kegelisahan hidup memiliki makna, bahwa setiap rindu kepada Allah bukan kebetulan, bahwa setiap kali engkau merasa dunia tidak cukup, itu adalah tanda bahwa ruhmu mengingat tempat asalnya. Dan mungkin inilah rahasia besar yang jarang terungkap, bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah dari Allah. Yang ada hanyalah jarak kesadaran, yang ada hanyalah tebal tipisnya hijab, sementara hubungan itu sendiri telah terjalin sejak sebelum kelahiran. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ruhmu pernah bersaksi, karena jawabannya sudah pasti. Engkau telah bersaksi, kita semua telah bersaksi. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu hari ini mencerminkan kesaksian itu? Apakah pilihan-pilihanmu menguatkan janji itu? Apakah hatimu masih merindukannya sebagaimana dulu ia pernah tunduk tanpa ragu? Jika hari ini engkau masih diberi nafas, itu berarti pintu pembuktian masih terbuka. Itu berarti Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaharui kesadaran, untuk membersihkan hati, untuk kembali menata arah hidup sesuai dengan janji ruhmu. Jangan tunggu hingga hijab tersingkap secara paksa oleh kematian. Bukalah ia dengan kesadaran, dengan taubat, dengan zikir, dengan kejujuran kepada diri sendiri, karena orang yang bijak adalah orang yang mengingat sebelum diingatkan secara keras oleh takdir. Dan ketika suatu hari ruhmu benar-benar kembali, semoga ia kembali dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridha dan diridai, dalam keadaan membawa cahaya kesetiaan, sehingga pertemuan itu bukan menjadi penyesalan, melainkan menjadi penyempurna cinta antara hamba dan Tuhannya. Sahabatku, hidup ini bukan tentang mencari Tuhan yang jauh, tetapi tentang mengingat Tuhan yang pernah engkau saksikan, dan setiap detik yang kau jalani hari ini adalah kesempatan untuk menjawab kembali pertanyaan yang pernah Dia ajukan kepadamu. Bukankah aku Tuhanmu? Semoga ketika saat itu tiba, ruhmu tersenyum dan berkata dengan penuh keyakinan, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan seluruh perjalanan hidupmu, betul, engkau Tuhanku, dan aku telah berusaha menepati janjiku.